sholat Jumat. Ya, yang perempuan tidak wajib ikut sholat Jumat. Namun, kalau seandainya disediakan tempat khusus untuk wanita, ya, maka ketika seorang wanita ikut dalam proses pelaksanaan sholat Jumat, dari khutbah sampai sholatnya selesai, maka ia sudah dihitung sah dan tidak wajib lagi untuk melaksanakan sholat zuhur. Ya, makanya kalau anak-anak bapak pernah ikut MTQ, ya, atau anak-anak bapak pernah ikut musabaqah, apa namanya itu ya, cerdas cermat tentang apa namanya ilmu pengetahuan Islam, ini selalu keluar menjadi soal, ya. Contoh soalnya mungkin begini, ya, sholat sunnah, sholat yang hukumnya sunnah dapat menggugurkan kewajiban yang wajib. Nah, itu dia. Apa itu? Sholat Jumat bagi seorang wanita. Jadi sholat Jumat itu nggak wajib, namun ketika dilakukan oleh seorang wanita, maka gugurlah kewajiban sholat zuhurnya. Oke, anak bapak. Bapak harap kalian sudah paham di situ ya. Kalau yang laki-laki, tidak ada alasan satupun yang membenarkan untuk tidak sholat Jumat, kecuali mungkin dia sakit. Ya, kalau dalam posisi sakit atau musafir, ya, kemarin sudah kita jelaskan tentang musafir, maka bolehlah dia untuk tidak sholat Jumat. Namun kalau tidak ada kesibukan yang jelas, maka dia harus wajib ikut pelaksanaan sholat Jumat. Oke. Ini dia materinya. Ya, semoga anak bapak dapat melihat, ya. Karena sholat Jumat itu sangat besar pahalanya, ya, sampai, ya, kalau dalam sebuah riwayat itu para sahabat dahulu sangat berlomba-lomba, ya, untuk ikut, ya, untuk lebih dahulu sampai, ya, ke masjid ketika sholat Jumat, ya, karena kata dalam sebuah riwayat itu, orang yang pertama kali masuk ke masjid di hari Jumat dengan tujuan melaksanakan sholat Jumat, maka ia akan mendapatkan pahala sebesar sapi atau unta. Yang nomor duanya nanti seekor kambing, ya. Yang ketiganya seekor ayam, yang keempat telur, sampai sekecil-kecilnya. Makanya para sahabat, ya, di masa Rasul, mereka selalu berlomba-lomba untuk lebih utama, lebih dahulu masuk ke masjid di hari Jumat. Ada lagi dari sholat subuh nggak keluar-keluar lagi dia sampai sholat Jumat terlaksana. Nah, begitulah cara mereka memuliakan hari dan sholat Jumat itu. Namun berhubung, ya, pemerintah kita di Indonesia tidak meliburkan hari Jumat, namun liburnya itu hari Minggu atau hari Ahad. Ya, kalau dulu hari Ahad, lama-lama bergeser menjadilah hari Minggu. Kita nggak tahu dari mana bahasa Minggu ini. Karena dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu bahasa Arab. Ya, cuma Minggu aja nggak tahu dari bahasa apa diserap itu. Padahal kalau kakek-kakek kita yang mungkin seumur 80 sekarang, yang masih hidup mungkin kita tanya,
mereka kadang bingung. Mereka nggak tahu hari Minggu. Yang mereka tahu hari Ahad. Namun pergeseran tradisi dan kebiasaan, ya, karena media mungkin dikuasai oleh orang asing, sehingga berubahlah nama Minggu, ya, nama Ahad itu menjadi Minggu. Oke, anak Bapak. Demikianlah ya, para sahabat sangat memuliakan dan mengutamakan hari Jumat itu, ya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang lebih utama dibandingkan yang lainnya. Oke, syarat wajib sholat Jumat. Ya, boleh anak Bapak lihat di situ. Islam, ya. Berarti kalau yang non Muslim nggak wajib. Baligh, dewasa, ya. Sudah pernah Bapak jelaskan, dewasanya laki-laki dengan perempuan itu ada sedikit perbedaan. Ya, kalau laki-laki mimpi basah, yang perempuan itu sudah haid. Namun, kalau seumpamanya, ya, kesepakatan jumhur ulama, tak ada tanda-tanda itu, maka para ulama sepakat ketika seorang laki-laki atau perempuan sudah berumur 7, sudah berumur 15 tahun, ada atau tidak tanda-tanda khusus baligh itu, maka ia sudah dianggap secara hukum dewasa dalam Islam. Oke, laki-laki, ya, berakal, ya. Jadi orang yang kurang akalnya dalam artian majnun, gila, maka tak wajib sholat Jumat. Makanya kalau ada laki-laki yang kita lihat sehat, kekar, yang nggak sholat Jumat dia, ya mungkin dia ada kurang-kurangnya, ya. Karena laki-laki yang tidak sholat Jumat, ya, berarti dia belum dewasa, mungkin anak-anak, atau mungkin dia gila, atau mungkin dia musafir dan sebagainya, atau hamba sahaya. Makanya anak-anak perempuan pun kalau tengok anak muda nggak mau sholat Jumat, nah jangan nggak, kalau bisa jangan pernah kenal, ya, bahaya nanti. Kemudian sehat, ya, orang yang sehat, tidak ada kendala sedikit pun, tidak ada sakitnya, maka ia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syarat sahnya, ya, dilaksanakan di tempat yang biasa. Jadi sholat Jumat itu nggak bisa suka-suka kita. Yuk kita sholat yuk. Berkumpul mereka di ruko, ya. Disediakan mimbarnya ala kadarnya, disedia ada khotibnya, nggak boleh. Ya, harus memang tempat yang biasa, masjid tertentu yang memang benar-benar sudah terbiasa di situ pelaksanaan sholat Jumat. Nggak boleh suka-suka kita. Nah, dilaksanakan secara berjamaah. Nah, jadi sholat Jumat ini harus berjamaah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, ya, sahnya pelaksanaan sholat Jumat itu harus 40 orang. 40 orang. Itu pun mukimin, orang yang menetap di situ. Kalau seandainya tidak cukup, maka sholat zuhur. Namun kalau ulama lain ada yang membolehkan kurang dari jumlah 40 itu. Yang 40 itu sudah include, ya, sudah masuk di situ khatib dan imamnya. Oke, dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi pelaksanaan sholat Jumat itu di waktu zuhur. Nggak bisa suka-suka kita. Lagi semangat ini, imanku lagi kuat-kuatnya. Jam 10 pagi dia sholat Jumat. Nggak boleh. Itu lagi malas-malas. Nanti aja lah. Asar sholat Jumatnya. Nggak boleh. Ya, anak Bapak. Jadi sholat Jumat itu sudah ketentuan jelas dan pasti waktu, waktu, durasi, tempat. Ya, jadi tak boleh suka-suka kita. Ya, karena yang namanya ibadah pada dasarnya pelaksanaan ibadah itu haram
kecuali ada tuntunan syariat yang membolehkan. Makanya nggak boleh suka-suka kita beribadah kalau tidak ada landasan dan sumber yang benar. Oke? Ya, jadi pelaksanaan sholat Jumat itu di waktu zuhur. Ya, kalau bahasa sederhananya pengganti sholat zuhur. Ya, 2 rakaat khutbah itu pengganti 2 rakaat zuhur, berdua rakaatnya lagi, ya tambah 2 jadi 4, berarti 4 rakaat. Jadi hakikatnya sholat zuhur itu, sholat Jumat itu 4 rakaat, namun digantilah 2 rakaatnya menjadi khutbah. Makanya khutbah Jumat itu kalau bisa jangan panjang-panjang kali. Ya, ada pula khutbah Jumat setengah jam sampai 45 menit. Udah gelisah orang. Ya, karena setiap orang punya kesibukan, apalagi mungkin jamaahnya yang kerja di pabrik, ya jamaahnya yang kerja di mohon maaf buruh dan sebagainya, atau di kantor, ya, yang jam istirahatnya sangat sedikit, sangat minim, ditentukan oleh kebijakan pimpinan, ya. Jangan sampai gara-gara asik dia khutbah, orang jadi kena PHK. Kan nggak bagus itu. Oke. Salat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Jadi 2 khutbah ini wajib. Ya, khutbah pertama dan khutbah kedua harus ada di salat Jumat. Ya, kalau tidak ada maka tidak sah pelaksanaan salat Jumatnya. Oke, anak Bapak, sampai di situ. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Jika ada yang mau ditanyakan, Bapak persilakan angkat tangan, Pak, saya. Nah, itu nggak apa-apa. Sebelum kita lanjut tentang sholat Jumat, ya mungkin ya selama ini ada hal-hal yang mengganggu pikiran kalian ini gimana ya, bingung, gitu. Boleh ditanyakan kepada Bapak. Nggak ada? Oke. Berikutnya khutbah Jumat. Nah, saya dapat sampaikan bahwa khutbah itu ada 2. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha itu sama-sama ada khutbahnya. Bapak tanya dulu. Bang Ahmad Fahri Syahid Syadik. Sehat, Bang? Sehat, Pak. Nah, apa beda sholat Jumat dengan sholat hari raya? Kalau sholat Jumat dia 2 rakaatnya itu di khutbah. Udah, itu aja. Ya, Pak. Coba Bang Syahid Muammar Rayyan Panggabean. Apa perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat hari raya? Apa kira-kira, Bang? Abang kan dah pernah sholat Jumat. Abang juga dah pernah sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Apa kira-kira bedanya yang Abang rasakan? Kalau sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Kalau sholat Idul Fitri dilakukan setiap hari raya. Sholat Idul Fitri dilakukan setiap hari raya. Betul. Jadi sholat Jumat itu setiap hari Jumat. Kalau sholat Idul Fitri itu setiap hari raya. Coba lagi, Bang Fatur. Apa itu Bang Fatur? Yang laki-laki dulu Pak tanya ya. Karena laki-laki yang selalu sholat Jumat dan pasti ikut Idul Adha. Kalau perempuan kan jarang sholat Jumatnya. Bang Fatur. Ya, Pak. Coba berikan satu perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Apa bedanya? Di mana letak bedanya? Sholat Jumat dilakukan pada hari Jumat. Idul Fitri dilakukan pada tanggal 1 Syawal
sedangkan Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Bang Fudail, Tamim, mana nih? Where's your video, Mr. Fudail? Mr. Fudail. Ya, Pak. Ya, apa beda sholat Jumat dengan sholat Idul Adha dan Idul Fitri? Sholat Jumat dilakukan setiap hari Jumat, sedangkan sholat Idul Fitri hanya di hari tertentu. Oke, terima kasih Bang. Bang Erlangga Siregar. Apa, di mana letak mendasar antara sholat Jumat dengan sholat hari raya lain? Kenapa, Pak? Apa perbedaan di mana perbedaan proses pelaksanaan sholat Jumat dengan proses pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha? Mana letaknya itu Bang? Kasih tahu dulu kami. Mana Bang Regar ini? Nggak nampak. Bang Eri. Erlangga Siregar. Iya, Pak. Apa bedanya Bang? Beda apa tadi, Pak? Allahu Akbar kabira. Perbedaan proses pelaksanaan sholat Jumat dan sholat Idul Fitri. Apa, di mana bedanya? Di niatnya, Pak. Niat sholatnya. Iya, di niatnya. Oke. Coba Kak Amanda. Yang laki-laki nggak ada lagi nih. Kak Amanda Rasha Borulubis. Iya, Pak. Apa yang kakak ketahui perbedaan sholat Jumat dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha? Kalau sholat Jumat wajibnya untuk laki-laki. Kalau sholat Idul Fitri untuk laki-laki dan perempuan. Ya, hukum sholat Jumat itu wajib untuk laki-laki. Kalau Idul Fitri dan Idul Adha itu sunnah muakkad, nggak wajib. Oke, Kak Keisha Malika Yasmin, apa kira-kira Kak? Kalau sholat Jumat itu wajib laki-laki dikerjain pada waktu zuhur. Kalau Idul Fitri itu 2 rakaat dikerjakan pada Idul Fitri. Oke, Bang Muhammad Fauzan. Apa bedanya Bang? Yang Abang tahu. Kalau sholat Jumat itu khotbahnya sebelum sholat Pak. Kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha khotbahnya setelah sholat Pak. Nah, ini yang betul, yang paling benar ini jawabannya. Semua tadi betul ya. Sholat Jumat, ya ada sebagian ikan mengatakan sholat Jumat itu wajib untuk laki-laki, yang perempuan tidak. Betul. Kalau sholat Jumat itu untuk laki-laki saja, kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha untuk perempuan juga disunnahkan, betul. Cuman yang biasanya yang paling umum, ya perbedaan yang paling mencolok, yang paling dapat terang benderang kita lihat, ya, bahwa kalau sholat Jumat itu khutbah dulu. Ya, khutbah pertama, khutbah kedua, setelah berakhir baru kita sholat Jumat. Sedangkan kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kita sholat dulu baru khutbah. Gitu. Kita sholat dulu 2 rakaat baru khutbah. Ya, kalau sholat Jumat tadi di hari Jumat tepat waktu zuhur, sedangkan kalau sholat sholat Idul Fitri atau Idul Adha waktunya
Kapan? Siapa yang tahu ini? Kak Nafiza, kapan waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Salat Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sementara salat Jumat dilaksanakan setiap hari Jumat. Iya, sholat Idul Fitri itu jam berapa dilaksanakan? Nah, itu yang paling penting. Ya, kalau sholat Jumat tadi di waktu zuhur, kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha kapan dia? Kak Laika? Biasanya pagi, Pak. Pagi ya, oke pagi. Ya, jadi paginya itu biasanya ya setelah matahari itu tingginya 1 tombak atau bisa diistilahkan waktu sholat duha telah masuk, maka disitulah kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu dia. Ada yang mau bertanya anak bapak? Ada yang mau nanya? Pintar-pintar anak bapak ya, semua paham. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Oke. Itu ya, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat itu ya khutbah yang dibaca atau disampaikan sang khatib di hari Jumat ya sebelum sholat Jumat terlaksana. Ya, jadi rukun ya. Rukun. Jadi anak Bapak ya harus bisa membedakan pengertian tentang rukun dan syarat. Ya, di video kemarin sudah Bapak jelaskan. Ya, kalau syarat ya, syarat yang namanya syarat ya, ketentuan-ketentuan ya atau hal-hal yang harus dipenuhi seseorang sebelum melakukan sebuah amal atau ibadah. Dan syarat itu tetap harus ada ketika proses pelaksanaan ibadah atau amal tersebut. Sedangkan rukun adalah hal-hal yang harus dilaksanakan ketika proses ibadah itu. Contoh, ya, rukun khutbah Jumat, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun. Namun kalau sang khatibnya tadi tidak memenuhi syarat, apa itu? Mungkin batal wudunya atau hadas besar dia, maka kan nggak boleh jadi khatib, nggak boleh jadi imam. Nah, itu harus juga jangan sempat terjadi di tengah-tengah proses khutbah itu. Kalau mohon maafnya sang khatibnya sakit perut, ya mohon maaf kalau bahasanya apa, ya sakit perutnya mulas, buang angin dia, nah maka batallah khutbahnya, prosesnya. Nah, walaupun tidak masuk dalam rukun. Ya. Jadi rukun itu sesuatu yang harus dilaksanakan, sedangkan syarat itu sesuatu yang harus disiapkan dan tetap ada dalam prosesnya. Oke, anak-anak Bapak, ya. Membaca sholawat kepada Nabi, ya puji-pujian itu biasalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bentuk-bentuk pujian kepada Allah. Siapa ya? Membaca sholawat ya kepada Nabi. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah,
Apa 2 kalimat syahadat? Hafal semua enggak? Siapa ini? Siti Sabrina, masih ada? Kak Siti. Halo. Kak Siti. Kak Hani ada? Kak Siti atau Kak Hani masih adakah bersama kita? Oh, enggak ada. Berarti 2 kalimat syahadat itu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau dengan bahasa lain juga tidak masalah. Maksudnya dengan redaksi lain. Biasanya sang khatib mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh, ya. Kemudian berwasiat kepada seluruh jamaah. Wasiatnya yang pasti mengajak, ya, menyeru kepada yang baik-baik, ya. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Itu yang selalu dilakukan. Kemudian membaca ayat Al-Qur'an. Berarti dalam khutbah itu harus ada bacaan ayat Al-Qur'an. Kalau sang khatib tidak membaca salah satu ayat Al-Qur'an, maka batallah proses khutbahnya yang berimbas kepada tidak sahnya sholat Jumat kita. Kemudian mau berdoa, ya, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Oke, anak bapak, besok insya Allah kita sambung penjelasannya. Ya, jika ada yang ingin bertanya, bapak persilahkan. Ya, ada mau ditanyakan? Enggak ada. Oke ya, Bapak rasa cukup di sini dulu. Kalau ada yang bertanya, nanti chat pribadi Bapak. Baru nanti Bapak jawab atau nanti Bapak jawabnya di grup kita biar kalian tahu semuanya. Lebih dan kurang, mohon maaf ya, mau istirahat dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.